Perang Iran-Israel makin panas, IHSG tergelincir, emas berkilau dan rupiah bangkit lagi. Senin, 16 Juni 2025, pasar finansial Indonesia mencatat hari penuh gelombang. Di balik langit Jakarta yang mendung, indeks saham bergerak bagai roller coaster, emas bersinar terang, dan rupiah menunjukkan ketangguhannya. Sementara itu, ribuan kilometer jauhnya di Timur Tengah, situasi bukan lagi sekadar memanas, melainkan membara. Israel dan Iran masih saling serang, dan saling balas mengerahkan semua upaya. Gema ledakan rudal dan deru drone pembawa maut tidak hanya mengguncang kawasan, tetapi juga mengirimkan gelombang kejut yang dahsyat ke seluruh pasar global, termasuk Indonesia. Pagi dibuka dengan secercah harapan. Indeks harga saham gabungan, IHSG, sempat dibuka menguat 0,38% ke level 7.193,51, diiringi oleh hijaunya 179 saham. Namun, optimisme itu berumur pendek. Sentimen negatif dari eskalasi serangan Israel-Iran dengan cepat mengguncang pasar. Kekhawatiran akan lonjakan harga minyak dunia, disrupsi rantai pasok global melalui Selat Hormuz, dan potensi keluarnya modal asing, capital outflow, menjadi hantu yang menakuti para pelaku pasar. Saham-saham defensif yang biasanya jadi benteng pertahanan, seperti Unilever, Unfair, justru ambruk 3,85%. Saham komoditas unggulan Aman Mineral, AMMN, bahkan terjun bebas 7,62%. Pada penutupan perdagangan, pemandangan berubah pahit. IHSG kolaps 0,568% ke level 7.117,59, level terendah sejak Mei 2025. Sebanyak 388 saham terperosot ke zona merah, dengan nilai transaksi yang cukup besar mencapai 14,87 triliun rupiah. Ini bukan lagi sekadar berita utama di media internasional, dampaknya terasa langsung di lantai bursa. Seperti yang diperingatkan oleh analis Pilar Mas Sekuritas, ketegangan Timur Tengah mengubah risiko geopolitik dari bayangan menjadi kenyataan pahit bagi para investor. Di tengah kemerosotan pasar saham, ada satu aset yang kilaunya justru makin menyilaukan, emas. Ketika rudal dan drone berterbangan, investor tidak lagi percaya pada janji-janji keuntungan di atas kertas. Mereka mencari perlindungan pada aset nyata yang telah teruji ribuan tahun. Harga jual emas batangan Antam tercatat naik signifikan Rp8.000 per gram, kini berada di angka Rp1.968.000 per gram, dengan harga buyback di Rp1.812.000 per gram. Selisih keduanya yang mencapai Rp156.000 menjadi sinyal likuiditas yang tinggi di pasar. Pendorong utamanya bersifat global. Harga emas dunia melesat menembus $3.447 AS per ons, mencetak level tertinggi sejak April 2025. Konflik Israel-Iran menjadi pemicu utama fenomena flight to safety, di mana investor global ramai-ramai memindahkan asetnya ke instrumen yang dianggap aman. Bukan hanya investor retail, bank-bank sentral dunia pun dilaporkan turut memborong emas untuk memperkuat cadangan devisanya di tengah ketidakpastian. Tren ini juga terasa di pasar perhiasan. Toko seperti Raja Emas menjual emas 24 karat di harga Rp1.720.000 per gram, sementara laku emas di Rp1.573.000 per gram. Biaya desain dan permintaan dari sektor UMKM menjadi faktor kunci tambahan di tingkat lokal. Di pasar valuta asing, rupiah memulai hari dengan tekanan. Eskalasi perang antara Iran, salah satu produsen minyak terbesar, dengan Israel, memicu kepanikan di pasar komoditas. Harga minyak mentah melonjak, menambah beban impor energi bagi Indonesia dan menekan rupiah hingga dibuka melemah ke Rp16.306 per dolar AS, diperparah oleh sentimen tarif dari AS. Namun, di tengah badai geopolitik, Bank Indonesia tidak tinggal diam. Intervensi yang terukur di pasar falas dan sentimen positif dari data penjualan eceran domestik yang kuat menjadi penyelamat. Secara mengejutkan, rupiah berhasil membalikkan keadaan dan ditutup menguat 0,24% ke level Rp6.265 per dolar AS. Meskipun begitu, kewaspadaan tetap tinggi. Analis Ibrahim Aswaibi memproyeksikan rupiah masih rentan dan kemungkinan akan bergerak di kisaran Rp16.300 sampai Rp16.350 pada perdagangan besok. Melihat ke depan, badai sepertinya belum akan berakhir. Untuk IHSG, indikator teknikal MACD masih menunjukkan sinyal bearish. Level support kritis berada di 7.100. Jika level ini jebol, indeks berpotensi terjun lebih dalam ke 6.990. Namun, semua analisis teknikal ini berada di bawah bayang-bayang satu variabel besar yang tak terduga. Langkah selanjutnya dari Teheran dan Tel Aviv. Untuk emas, jika The Fed memutuskan mempertahankan suku bunga pada pertemuan hari Rabu 18 Juni, sementara konflik di Timur Tengah tak kunjung reda, emas memiliki dua mesin pendorong untuk terus melesat sebagai safe haven.
Untuk rupiah, data penjualan eceran Indonesia, year on year, akan menjadi fokus domestik, namun pergerakan dolar AS, yang juga menjadi aset aman pasca konflik Timur Tengah, akan menjadi kunci pergerakan rupiah. Di balik angka-angka ini, ada napas panjang investor yang menanti esok hari. Saham yang terjun, emas yang bersinar, dan rupiah yang sempat bangkit. Semuanya adalah fragmen dari sebuah teka-teki raksasa bernama pasar. Hingga gema perang di Timur Tengah mereda, teka-teki ini akan terus diwarnai oleh ketidakpastian. Ikuti terus informasi-informasi terkini lainnya di SIB News Network.